Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Rahmi. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran kedua. Sekarang, ada sebuah bacaan tentang semut dan belalang. Cerita ini akan memberi contoh akibat seseorang yang tidak mau bekerja. Ayo kita baca bersama-sama. Semut dan belalang. Di tengah hutan hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari, ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hei Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak memedulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari, sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Dalam sebuah cerita, salah satu unsur yang sangat penting adalah tokoh. Tokoh ini merupakan pelaku yang diceritakan. Nah, berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul, biasanya ada di awal sampai akhir cerita. Nah, tokoh utama ini juga menjadi pusat dari sebuah cerita. Sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh yang berperan untuk mendukung tokoh utama atau sebagai pelengkap. Biasanya tidak terlalu sering munculnya dalam sebuah cerita. Tokoh dalam sebuah cerita bisa manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Nah, untuk teks ini tokohnya adalah hewan. Jadi cerita ini disebut sebagai cerita fabel. Nah, di sini kita juga bisa menentukan tokoh utama dan tokoh pembantunya, yaitu tokoh utamanya yang diceritakan dari awal sampai akhir adalah semut dan tokoh pembantu atau pelengkapnya yaitu belalang. Tokoh dalam sebuah cerita juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, sebagai pembaca, kita juga bisa memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh tersebut. Untuk dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca dengan seksama jalannya cerita, seperti yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian, memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan tokoh di dalam cerita, dan memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan dari tokoh dalam sebuah cerita. Nah, sekarang kalian bisa mengungkapkan pendapat kalian tentang sikap yang diperlihatkan oleh semut dan belalang. Sekian dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.